Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الآخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mari kita awali ibadah Jumat kita siang hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa limpahkan kita nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, Masjid Al-Manar, dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan di hari yang mulia ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, sahabat-sahabatnya, kita yang hadir di Masjid ini dan kepada nasi berikutnya hingga yaumul kiamat. Sidang Jumat yang berbahagia, Habib berwasiat kepada diri Habib dan kepada kita yang hadir, mari senantiasa kita memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bekal iman dan takwa itulah satu jalan yang dapat mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Izinkanlah Habib pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini membawakan tema tentang persiapan menyambut Ramadan. Masyaallah muslimin, saya juga berbahagia, sebentar lagi Islam di dunia akan menyambut tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan dengan ilmu hisab bahwa Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Kemudian satu Syawal jatuh 31 Maret 2025. Pemerintah akan melakukan sidang isbat tanggal 28 Februari dengan metode ruqyah. Kita juga bergembira bahwa pemerintah dalam kaitan persiapan Ramadan juga menetapkan hari libur awal Ramadan tanggal 27 Februari sampai tanggal 4 Maret anak-anak sekolah diliburkan. Ini bagian dari persiapan untuk menyambut Ramadan, terutama bagi anak-anak kita yang sekolah libur maupun libur lagi. Selayaknya kalau kita menyambut tamu yang agung, tentu kita akan berbenah, akan menyiapkan hidangan yang terbaik. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita dengan makanan yang lezat, makanan yang baik, supaya tamu kita merasa nyaman dan kita puas ketika kita melayani tamu kita. Apalagi ini yang akan datang adalah tamu yang agung, yang dari Al-Quran maupun Al-Hadis disebutkan sebagai bulan yang istimewa, Syahrul Azim, syahrul yang agung, bulan yang agung, dan syahrul absyar, dan bulan yang berkah. Tentu kita harus menyiapkan diri sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada 5 hal yang perlu kita siapkan terkait dengan persiapan menyambut Ramadan. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Kita batin kita atau hati kita
siapkan untuk berlapang dada, bergembira, bersenang-senang ketika kita menghadapi Ramadan. Tidak boleh ada perasaan kita yang tidak baik, perasaan yang gundah gulana, khawatir, tidak boleh. Sebagai seorang muslim, kita harus bersihkan hati kita agar kita bisa memasuki Ramadan dengan hati yang bersih. Tidak ada kegelisahan, kegalauan. Kalau ada persoalan dengan saudara kita, dengan teman-teman kita menyangkut persoalan pribadi, maka selesaikan. Jangan tangguhkan agar kita bisa masuk Ramadan dengan hati yang bersih dan niat yang juga bersih. Teruskan kita beribadah bulan Ramadan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Bukan karena faktor-faktor lain, tapi kita berharap semoga Ramadan tahun ini kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan ilmiah. Kita membuka kembali kitab atau buku-buku atau lecture kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaifiyat Ramadan. Bagaimana Ramadan? Apa saja yang dibolehkan secara syar'i, apa saja yang dilarang, amal-amal saja yang istimewa, apa saja yang bisa kita lakukan dalam Ramadan, apa saja larangan-larangan yang ada dalam bulan Ramadan. Itu perlu kita pelajari, kita buka kembali. Karena kalau kita melakukan sebuah ibadah dibekali dengan ilmu, itu ibadah kita akan semakin mantap. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan, ibadah kita kurang mantap. Maka pelajarilah, bukalah media yang kita miliki untuk melihat seperti apa itu fikih tentang Ramadan. Kemudian ketiga, persiapan amaliyah. Jadi kita biarkan dalam diri kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik, Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kalau bulan atau Ramadan yang lalu kita tidak punya target, maka Ramadan tahun ini kita buatkan target. Misalnya kita ingin khatam Al-Quran dalam Ramadan kali ini, kita ingin tadarus setiap hari, kita ingin baca Al-Quran, kita ingin melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih tanpa bolong-bolong. Pun kita niatkan diri kita untuk memberikan santunan kepada yatim piatu atau membebaskan hutang saudara kita yang berhutang misalnya. Jadi ada target-target yang kita tancapkan mulai hari ini sebelum kita masuk Ramadan, supaya apa? Supaya secara kualitas Ramadan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kita harus siapkan. Kita buat target dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Apa saja yang kita lakukan, yang kita tingkatkan dalam Ramadan, terutama membaca Al-Quran, mengaji, tarawih, dan lain-lain. Termasuk amal sosial kita juga perlu tingkatkan dalam Ramadan. Kemudian yang keempat yang perlu kita siapkan adalah persiapan maliyah. Kita siapkan, kita tahu harta kita sisihkan gaji kita, pendapatan kita, apapun yang kita miliki. Untuk apa? Untuk nanti kita sedekahkan di bulan Ramadan. Karena semua ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu akan dilimpahkan dan jangan melimpahkan. Maka anak-anak kita siapkan untuk menabung sehingga nanti pada saatnya kita akan sedekah, kita akan infak, kita akan lakukan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, semua kita bisa laksanakan sebaik-baiknya kalau kita siapkan dari sekarang. Masih ada waktu 2 minggu.
Itu akan lebih baik ketimbang kita tidak memberikan apa-apa atau kita tidak memberikan sedekah apa pun kita dapat sangat sayangkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, persiapan jasadiah. Ramadan adalah ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Tidak sedikit orang yang tidak berpuasa karena niatnya lemah, imannya juga lemah sehingga tidak berpuasa. Nah, puasa ini mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berbuat sama istri, maka harus memiliki fisik yang prima. Jangan sampai nanti kita masuk ke Ramadan dalam keadaan kurang sehat, bisa kita jalan. Kita lihatkan, kita siapkan makanan teratur, mulai dari sekarang tidur yang teratur, banyak minum air putih, kurangi gula, dan berbagai tips kesehatan yang perlu kita lakukan agar, dan juga olahraga penting juga sebagai bagian dari hidup sehat, sehingga nanti ketika kita masuki awal Ramadan kita dalam keadaan prima, baik secara mental maupun secara fisik, sehingga kita nanti masuk Ramadan sebagai orang-orang yang sudah siap untuk melaksanakan puasa sebulan penuh dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menyampaikan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Yuftahu fihi abwaabul jannah wa tughlu fihi syayatin. Dalam bulan Ramadan tersebut dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan terbelenggu para syaitan. Fihi lailatul khair min alfi syahr. Di dalam Ramadan ada sebuah malam, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman harima khairaha faqad fiha, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka orang itu atau mereka benar-benar akan terjauhkan dari kebaikan. Allah berfirman dalam sebuah ayatnya yang sangat populer, Al-Baqarah 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, puasa Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada kaum sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk kalian mencapai derajat takwa. Itulah tujuan akhir dari bulan puasa. Untuk itu mari kita mantapkan niat kita perbaharui motivasi kita, semangat kita untuk kita masuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan ilmu yang cukup, dengan tabungan yang memadai, dengan kondisi fisik yang prima. Barakallahu li wa lakum fil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah Jumat di siang hari ini dengan memanjatkan doa. Semoga doa harapan kita, asa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqulu al-hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la tazidunna illa